Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Pirsani Indita dan rekan saya bernama Resa Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang Cost Quality Management dan Just in Time bab 8. Langsung saja ke pendahuluan. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Yang pertama, quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengkontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas karena tujuan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kualitas yang disepakati, tetapi juga untuk melakukannya dengan biaya terendah. Lanjut, proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja, memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberdayakan mereka yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personal operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari pengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Yang pertama, proses manajemen dapat dibagi menjadi 3 kegiatan atau planning atau perencanaan. Yang kedua, controlling, pengendalian, decision making, pengembalian keputusan. Lanjut, kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam and Evert 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perancangan yang telat dalam rangka memenuhi sertifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Lalu ada 8 dimensi kualitas. Yang pertama, performance, aesthetic, serviceability, features, reliability, durability, conversion, fitness for us. Lanjut, cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modul dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diskutifikasikan berdasarkan fungsinya. Lanjut, cost quality. Cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Lanjut, kategori cost quality. Yang pertama, biaya pencegahan, yang kedua, biaya kegagalan internal, yang ketiga, biaya penilaian, yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Baik, di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. 6. Quality Cost Report. Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan.
ada cost quality report dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Untuk mendapatkan gambar tersebut, maka cost quality report dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain seperti yang pertama yaitu ada cost quality dapat dibandingkan secara aktual sales atau biaya persentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua yaitu ada cost quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Yang ketiga yaitu ada cost quality dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan produk yang buruk atau gagal. Yang kedua, mengurangi biaya penilaian. Yang ketiga yaitu fokus pada pencegahan kerusakan. 4. Melaksanakan monitoring. Selanjutnya ada just in time. Konsep inventory just in time pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Next, ada definisi just in time. 1. Just in time adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place pada saat yang diperlukan atau right time dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu atau right time amount atau Taichi Ohno 1988. Yang kedua yaitu secara MUM atau just in time dapat diartikan sebagai sistem manajemen pabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses memproduksi atau pabrikasi menurut Shimamura 2012. Tujuan just in time. Tujuan utama dari penerapan sistem just in time ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan mungkin memotong biaya yang tidak dapat diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau persediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan JIT ini dapat dibagi menjadi 9 menurut Yatim 2011, yaitu yang pertama yaitu ada zero defect, yang kedua yaitu zero inventories, ketiga zero stop time, yang keempat zero handling, yang kelima yaitu zero quest, yang keenam yaitu zero breakdowns, yang ketujuh yaitu zero lead time, yang kedelapan zero load action, yang kelima yaitu ada zero schedule interruptions. Menggunakan JIT, keuntungannya yaitu 1. Mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Yang kedua yaitu menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Yang keempat mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Kelemahannya yaitu ada apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesan dan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan atau material reserve.
Yang kedua yaitu sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail atau akurat. Kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu ada pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi.